Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Di pagi hari ini kita dapat berjumpa, bersilaturahim dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah, zikir dan doa, kemudian dilanjutkan dengan belajar bersama, mempelajari, mengkaji tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya pada diri engkau wahai Rasulullah yang agung mempunyai akhlak yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana kita agar bisa mencontoh akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya kita harus mengenal beliau, harus membaca sejarah hidup beliau yang sangat luar biasa, perjuangannya yang sangat hebat. Mungkin sedikit kita kembali kepada sejarah ketika masyarakat Arab jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan berarti orang itu bodoh, tidak ya. Orangnya pinter-pinter, orangnya cerdas-cerdas, orangnya hebat-hebat. Ada ahli dagang, ada ahli politik ya, dan seterusnya. Tetapi jahiliyahnya itu karena tidak mampu menggunakan akal sehatnya, sehingga moralitasnya rusak, keimanannya rusak ya. Termasuk kerjaannya itu mabok-mabokan ya, perjudian ya, kemudian perzinaan berkembang di mana-mana. Mereka ibadah haji, mereka tawaf, tetapi tawafnya berbeda, sudah menyimpang daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maaf, tawafnya telanjang bulat. Itu kan namanya jahiliyah. Nah, pada saat itu seorang pemuda yang ganteng, yang sangat luar biasa, memikirkan bagaimana caranya memperbaiki masyarakat yang rusak itu. Kemudian beliau berkhulwat di Gua Hira ya. Cukup jauh dari Mekah dan cukup terjal ya. Untuk sampai ke Gua Hira itu perlu tenaga yang cukup, perlu niat yang baik ya. Dan untuk kita orang Indonesia ini jarang yang naik Gua Hira itu pada waktu siang hari ya. Mungkin fisiknya nggak kuat. Saya alhamdulillah pernah ke sana ya, karena kita seorang peneliti ya, riset gitu. Kalau nggak sampai ke Gua Hira itu, kalau cerita Gua Hira ya kayaknya nggak afdol gitu. Sehingga pernah sampai ke sana 2 kali, alhamdulillah ya, sudah 2 kali, 2017 sama 2019 ya. Sebelumnya nggak kepikiran. Ternyata sangat luar biasa. Tantangan pertama itu setelah mobil parkir di tempat parkir itu begini tantangannya, jalan kaki gitu ya. Kemudian mulai naik tangga, tangganya berliuk-liuk ya, landai. Nah, waktu itu saya sok tahu juga, sampai ke sana itu pikir Gua Hira itu
naik ke atas bukitnya, gunungnya langsung sampai. Ternyata sudah sampai atas itu turun lagi. Nah pas turun itu naik lagi. Nah tadi karena so tahu, akhirnya naik. Pas naik bingung gimana turunnya gitu. Nah di belakang saya itu ada ibu-ibu 3, yang lain masih nyusul ya. Waktu itu 2017 14 orang, kita dampingin jamaah umroh 14 orang. Akhirnya saya berpikir coba bismillah, jadi saya nyerosot turunnya. Bahasa Indonesia apa nyerosot itu? Kalau melorot kan celana. Turun tuh, merosot, plek persis di depan gua Hiro. Nah, saya bingung yang 3 ini, bagaimana Bu? Yang 2-nya santai aja Pak Ustadz. Kenapa Bu? Saya di Cibubur biasa naik pohon kelapa. Ibu-ibu itu, wah canggih banget sih. Akhirnya mudah itu ibu yang 2 itu. Yang 1 kita bingung kenapa itu pembantu rumah tangga, nyelengin visa umroh gitu ya. Akhirnya kita pandu pelan-pelan. Akhirnya sampai ke Gua Hiro. Dan itu Gua Hiro itu persis 1 sajadah, kemudian di atasnya itu lengkung gitu. Mungkin dulu itu ya, di zaman orang tua dulu tuh rata-rata masjid musola itu ada mimbarnya gitu ya. Lengkung itu niru Gua Hiro gitu. Kemudian 1 sajadah persis rata ya seperti sajadah tapi batu. Itu menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Itu Allah siapin. Dan ternyata menuju Gua Hiro itu ada gua lagi gitu. Jadi gak usah naik ke atas karena tadi sok tahu ya 2019 kemudian balik lagi. Nah, lewat yang satunya, tapi tidak bisa jalannya itu lurus gini. Jadi miring begini. Kenapa? Batunya besar itu kakinya diangkat dulu. Nah yang unik itu besar kecil bisa masuk. Saya juga bingung juga gitu. Kayak balon gitu ya, padahal itu batu gitu. Itu namanya mungkin bagian mukjizat. Nah disitulah seorang pemuda itu, kalau dalam literatur itu mulai dari usia 33 tahun, berarti kan 7 Ramadan. Jadi bukan 1 Ramadan langsung dapat ya. Itu enak sekali gitu ya. Tetapi mulai dari usia 33 tahun itu bertahanus di Gua Hiro untuk apa? Untuk mencari hakikat kebenaran hidup. Minta petunjuk bagaimana hidup itu untuk memperbaiki masyarakat yang rusak. Terus singkat ceritanya itu pada usia 40 tahun berarti itu selama 7 Ramadan itulah baru turun wahyu pertama, yaitu perintah untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Nah ini juga 5 ayat pendek sebenarnya maknanya sangat luas. Sangat-sangat luas kalau kita betul-betul memahami itu. Artinya umat Islam itu harusnya memang banyak membaca. Membaca itu, Iqra itu luas artinya. Yang membaca buku Iqra, membaca Al-Quran Iqra, membaca diri kita Iqra, membaca alam Iqra. Yang enggak Iqra itu membaca tetangga sebelah. Oh, itu bukan Iqra itu. Nah kemudian apa yang harus kita contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW, karena begitu sangat luas, keteladanannya sangat luar biasa. Nah saya ingin berbagi sedikit karena akhlak itu ada akhlak kepada Allah ya, ada akhlak kepada sesama manusia, ada akhlak kepada tumbuhan semua lingkungan itu. Nah saya coba pada pagi hari ini akan membahas satu sesi mungkin pernah mendengar ya, yaitu rumus sederhana sebagai barometer hidup kita. Karena saya coba teliti, coba riset bagaimana sih menyederhanakan ajaran Islam, dibuat rumus sederhana, kemudian dari rumus itu kita kembangkan. Nah ketemulah yang disebut Sholli Baso Amah. Sholli Baso Amah. Yang Sholli Baso itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amahnya adalah akhlak kita kepada sesama manusia. Itulah bagian contoh daripada mencontoh menandai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, soknya itu sudah tahu semua ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan sedikit maksudnya singkatan Sholli Baso Amah itu apa? Nanti akan diberikan hadiah.
hadiahnya nanti minta ke ketua DKM gitu. Ada yang bisa sodi baso ama itu apa kira-kira? Baru dengar Ustaz. Ya? Baru dengar. Baru dengar, alhamdulillah baru dengar. Ya, ini berbagi, ini karangan saya. Jadi rekayasa saya, tetapi insya Allah manfaatnya banyak sebagai barometer. Karena apa? Ingin mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya sudah tahu semua ya, cuman mungkin sedikit asing lah gitu. Soli baso ama itu soknya sholat, ziknya zikir, baknya baca Al-Quran, soknya sodako, amanya adalah akhlakul karimah. Ya, soli baso ama kan gampang ya, apal itu soli baso ama, soli baso ama. Tapi jangan dizikirin gitu. Jangan zikir soli baso ama, soli baso ama. Yang pertama sholat. Ini akhlak Rasulullah, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memahami sholat itu bagaimana kita tingkatkan dari kewajiban menjadi sebuah kebutuhan. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, bagaimana agar kita maksimalkan ibadah sholat ini? Suatu waktu itu jangan reuni SMA ya, reuni teman sanawiyah, reuni waktu kuliah gitu. Sekali-kali reuni itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Suatu waktu itu pergi kemana gitu ya, yang jauh dikit dari kompleks ini gitu ya. Tapi disarankan cari masjid yang umurnya tua ya. Karena ternyata kalau kita renungkannya, di masjid-masjid tua itu doanya mustajabah, doanya makbul ya. Saya sedikit cerita, 2017 yang lalu saya tugas di Banjarmasin, Dewan Hakim Pasi Nasional. Nah kebetulan tugasnya itu di masjid. Masjidnya besar, semua dari kayu ya, tiangnya kayu, dindingnya kayu, tidak ada pasangan batu bata, tidak ada. Saya lihat umurnya baru 400 tahun ya, masjidnya umurnya baru 400 tahun. Wah, ini kesempatan doa. Akhirnya setelah melaksanakan tugas, sholat 2 rakaat. Nah, habis itu doanya dalam hati, jangan diucapin, nanti dicari setan. Setan itu kadang nyuri doa kita gitu ya. Jadi dalam doa itu dalam hati. Nah, kemudian diterjemahkan apa? Ya Allah, berikan setelah ini jalan-jalan yang jauh dan bermanfaat. Nah, ini namanya masjid tua ya, contoh gitu. Itu bulan Juli saya tugas di Banjarmasin itu. Pulang kembali ke Jakarta, ke Gandul Cinere. Ternyata awal September ya, awal September saya datangi kru Rasil. Kebetulan saya itu setiap Senin pagi ngisi di Radio Rasil. Sekarang itu AM 729. Tadinya AM 720 ya. Setiap Senin itu ngisi di Radio Rasil Cibubur ya. Jadi jam 4 pagi itu sudah berangkat karena ngisinya jam 5. Tadi juga berangkatnya sebelum jam 4. Cuma sudah lama nggak kesini, jadi lewat pasar, rupanya macet, banyak pedagang. Wah, itu. Nah, ditawarin, Pak Ustadz tolong dampingin kita. Dampingin apa? Tahun depan. Oh, ada yang dekat katanya. Kapan dekat? Akhir September. Jadi akhir September itu berangkat ya, berangkat mendampingi 14 jamaah berangkat umroh. Umrohnya gratis ya, dapat uang saku lumayan. Nah, sampailah ke sana gitu. Ini namanya masjid ya. Doa masjid tua itu begitu. Nah, sampai sana terakhir itu tanggal 10 November ya, tengah malam saya sendirian datang ke Masjidil Haram ya, ke Ka'bah. Saya ke Multazam. Ke Multazam ya, Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu namanya Multazam.
itu doanya mustajabah. Jadi ke situ tengah malam ya pegang Ka'bahnya, doanya dalam hati lagi gitu. Ya Allah, habis ini saya kembali lagi pada bulan Ramadan. Doanya gitu doang dalam hati. Itu kan masjid paling tua, Masjidil Haram itu ya. Usianya sudah ribuan tahun ya. Berapa tahun kita ada? Nabi Adam kan yang pertama membangun Ka'bah itu ya. Jadi yang restorasi yang baru itu bukan 6.000, tapi ada yang mengatakan 25.000 tahun yang lalu Nabi Adam itu. Berarti umurnya udah 25.000 tahun. Yang di Kalimantan 400 saja mustajabah, apalagi yang 20.000 tahun. Jadi doanya gitu. Nah itu pulang ke Indonesia ya. Ternyata sekitar 1 bulan Ramadan itu ada satu travel haji ya, Al-Qadri itu takziah, ada yang meninggal di Gandul itu, kemudian dikenalin saya bawa ke rumah saya kasih buku saya ya, hadiah buku. Kebetulan saya menulis buku ya, ada beberapa buku yang sudah terbit. Sudah gitu dah nggak ada kabar. Nah setengah bulan kemudian saya dipanggil, potong ke kantor katanya. Nah pas ke kantor itu ternyata suruh dampingin 28 jamaah untuk umroh Ramadan. Nah itu namanya masjid tua. Jadi ibu bapak itu sekali-kali cari yang kemana itu untuk apa? Untuk nostalgia. Udah dengan Allah, ya full ibadah. Misalkan kalau yang populer ya di sini itu masjid luar Batang, pasar ikan, itu boleh ke sana sekali-kali ya. Karena di sana itu orang pada ibadah, ya. Sholat, zikir, baca Quran. Ini namanya sholat. Nah, bagaimana sholat itu kita mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, kita maksimalkan. Apalagi rumahnya kan di komplek dekat masjid. Wah, kesempatan emas nih. Jadi kategorinya kita itu kalau membaca Al-Fatihah kita, ya, sholat kita itu masih katakan 27 rakaat sehari semalam, kita itu masih kategori orang yang pelit untuk diri kita. Coba kalau dihitung, kalau 27 berarti hanya sholat wajib plus qabliyah ba'diyah. Ya, coba kalau kita fullkan ya, tahiyatul masjid 5 kali sini, kali 2 10 tambah 17 27. Badiah, qabliyah badiahnya kalau difullkan itu saya hitung itu 22 rakaat kalau full ya. Sebelum zuhur 4 rakaat, habis zuhur 4 rakaat kalau full ya. Sebelum asar 4, sebelum maghrib 2, pada maghrib 2, qabliyah isya 2, pada isya 2, sebelum subuh 2. Itu berapa tuh? 27, 22 sudah 49. Belum tahajudnya, belum zikirnya, belum duhanya, belum sholat tasbihnya. Nah, ini kan sangat luar biasa. Nah, Rasulullah memberikan sebuah motivasi kepada kita, Zu'ilat qurratu 'aini bis-shalah. Aku mencapai puncak ketenangan jiwaku dengan ibadah sholat. Yang berarti di sini solusi kalau kita hidup pengen tenang, pengen tentram, pengen damai, perbanyaklah ibadah sholat. Nah ini yang pertama, mencontoh menalir Rasulullah dalam ibadah sholat. Dalam sebuah riwayat ya, sebagai motivasi Rasulullah itu orang yang sudah dibajarin masuk surga, dosanya sudah diampuni yang dahulu kemudian, dan gak melakukan dosa. Tetapi sholat malamnya ya, dalam sebuah riwayat ketika sahabat Hudzaifah bin Yaman minta sholat bersama diizinkan, itu luar biasa. Setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, Rasul membaca awal surah Al-Baqarah sampai 100 ayat. Dikira oleh sahabat Hudzaifah Rasulullah akan ruku, masih lanjut sampai selesai Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 2 juz 4 lembar ya. 48 halaman. Dikira oleh sahabat Hudzaifah Rasul akan ruku, tambah lagi An-Nisa Ali Imran. Jadi satu rakaat Rasul itu membaca 5 juz ya, 2 lembar 4 baris, sehingga kakinya bengkak karena banyak berdiri. Kita contoh sholat malamnya dulu, walaupun yang kita baca kul lumayan ya, kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad. Yang penting sholat malamnya dulu. Nah ini namanya mencontoh akhlak Rasulullah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah zikir. Zikir yaitu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasa syukur.
Ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat bagaimana zikir Rasulullah, kullu ahya, seluruh hidup Rasul adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun tentunya bisa mencontoh baginda ya, akhlaknya kepada Allah dalam arti zikirnya. Pertama adalah yang sangat dianjurkan, dicontohkan oleh Rasulullah, perbanyak istighfar. Ini solusi. Istighfar yang pendek, astagfirullahaladzim. Nah, dalam kitab Sahih Bukhari, kemudian dinukil dalam kitab Fathul Bari, itu ada riwayat yang membaca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 kali, sekali duduk Allah akan ampuni dosa-dosa kita terdahulu kemudian. Nah, ini kan kita tinggal praktekkan, tinggal atur waktu. Apalagi misalkan ibu bapak waktunya cukup banyak, sholat duduk aja gitu. Nah, bagaimana agar kita pun bisa zikir seperti Rasulullah yang qulu ahya? Bisa nggak? Ya insya Allah bisa. Caranya sederhana sebenarnya. Ini dalam literatur tidak ada, tetapi hasil riset ya. Saya riset, kemudian saya juga sampaikan, termasuk di sini saya sampaikan. Ya, mungkin sebelum saya sampaikan saya tanya dulu ya, tapi tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Pak Haji maaf ya, sekarang hatinya sedang apa? Ya, iya, Pak Haji. Hatinya sedang apa hatinya? Hati. Ya, kalbu. Sedang memikirkan yang masalah astagfirullah. Oke, sedang mikir itu betul, jawabannya bagus. Haji, hatinya lagi apa? Tenang. Lagi tenang. Satu, Pak Haji lagi apa hatinya? Tenang. Ya, tenang juga. Ibu-ibu, satu ibu-ibu lagi apa hatinya? Hatinya lagi berpikir bagaimana bisa menjalankan zikir 100. Oh, luar biasa. Jadi ada yang sederhana ya, saya sampaikan karena ini penting untuk mencontoh Rasulullah. Jawabannya sudah bagus ya, sudah benar, sudah betul, tapi kurang kuat. Kurang kuat maksudnya suatu saat itu ya, sama seperti HP. Ada yang bawa HP yang bagus ya? Bukan saya meminta, enggak. Ada yang bawa HP enggak ada ya? Handphone ada? Oh, iya. Bawa HP ya? Oke, HP-nya bagus, pasti mahal. Nah itu saya tanya, HP itu bisa dipakai nggak kalau nggak dicas? Nggak bisa. Nah gitu maksudnya. Nah hati kita harus kita cas supaya tambah bagus, tambah luar biasa. Cara ngecasnya mudah, sederhana, tetapi dilakukan malam hari. Pada maghrib siang silakan, pada isya silakan, tengah malam silakan. Untuk apa? Zikirnya apa? Zikir istighfar yang pendek. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Misalnya mengucap istighfar, kemudian hatinya ya Allah ampunilah dosa-dosa saya. Terus itu syaratnya sekali duduk dibaca 1000 kali. Itu untuk mengaktifkan zikir qalbi kita. Ya. 1000 kali itu kalau sudah terbiasa nggak sampai 20 menit dengan santai ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Silakan lakukan. Tetapi jangan kaget, jangan heran kalau sudah baru sampai 100 sudah tidur. Ya tidur aja nggak apa-apa, ya tidur enak. Besok malamnya ulangi lagi. Dapat 200 sudah tidur nggak apa-apa. Nanti besoknya lagi ulang 300 tidur sampai 400 tidur. Entah mungkin berapa malam kemudian baru dapat 1000. Ada murid saya mencoba, mungkin penasaran, walaupun beliau nggak ada zikir, karena sholatnya Allahumma lantas jalan. Pas penasaran, itu 9 jam katanya, 1009 jam. Pak Ramadan itu mungkin udah baca tiduran lanjut lagi. Penasaran gitu. Jadi 1000 sekali duduk, insya Allah nanti zikir qalbi kita itu Allah aktifkan. Nanti suatu saat itu minta kapan ketemu ya. Kalau udah saya tanya tuh,
Pak Haji sedang apa hatinya? Oh, sedang zikir. Ustaz, apa zikirnya? Tasbih. Oh, cakep nanti itu. Ya, walaupun ngobrol begini, bicara begini, tapi jangan percaya dulu sama saya ya. Ini kolbinya zikir. Gitu-gitu. Misalkan saya cek apa nih, lagi zikir apa misalkan. Lagi zikir baca sholawat Jibril. Gitu Pak. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Nanti begitu ibu bapak itu zikir yang pertama itu perbanyak istighfar, karena istighfar itu di samping ya dosa-dosa kita Allah ampuni ya. Juga ternyata istighfar itu sangat luar biasa ya, mempunyai keistimewaan, kehebatan yang luar biasa. Apa? Kesusahan kita Allah hilangkan. Allah diberikan kepada kita rezeki min haitsu la yahtasib, itu dengan banyak istighfar Allah kasih rezeki yang tak terduga. Ada murid saya waktu itu nggak enak sama menantunya, kenapa dikasih hadiah berlian, hilang, berliannya hilang. Kemudian ingat saya cerita istighfar ya, lakukanlah sholat istighfar. Itu ketemunya di depan rumah lagi ngoret. Ngoret itu apa ya bahasa Indonesia itu? Kalau cangkul kan di sawah ya. Ini ngoret itu yang dicangkul yang kecil itu. Itu ketemunya di situ, berliannya itu kan unik juga gitu. Nah, itu kekuatan istighfar. Jadi perbanyak istighfar. Nah, setelah istighfar itu apa? Zikir kita itu perbanyak sholawat. Sebagai ucapan terima kasih kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita bisa hidup seperti ini karena jasa beliau. Kita bisa sholat jasa beliau, kita bisa zikir jasa beliau, kita bisa baca Quran jasa beliau gitu. Banyak sholawat, sholawatnya silakan. Sholat Jibril yang paling silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Ada sholawat Rasul, ada sholat Umi, banyak silakan. Yang penting kita itu setiap hari itu harus ada istighfar, ada sholawat. Istighfarnya juga jangan 3 kali ya. Kalau 3 kali pelit kita. Ya. Sholawatnya juga perbanyak. Kalau bisa misalkan habis sholat itu ya, kalau waktu luang ya, istighfarnya 100, nyicil gitu ya, sholawatnya 100, kan cuma berapa menit gitu. Kemudian apa setelah itu? Zikir tawaf ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya. Mau dipisah silakan, mau dipisah. Ini salah satu bagian zikir. Bagaimana agar kita mengisi hidup ini melalui sholat tadi ya, habis sholat wajib misalkan zikir dulu, zikir doa, habis doa apa? Kita lanjut kepada yang ketiga, itu baca Al-Quran ya. Yang ketiga baca Al-Quran tadi. Akhlak kepada Allah itu yaitu dengan membaca Al-Quran yang banyak, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kenapa? Al-Quran yang kita baca itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali faedahnya. Jangan kita sia-siakan tadi, apalagi perjuangannya baginda Nabi Muhammad untuk mendapatkan wahyu Al-Quran itu tidak mudah. Waktunya panjang, di Mekah 13 tahun. Turunnya, belum sisi lainnya, penderitaannya ya. Di boikot ekonomi oleh kafir Quraisy ya, 3 tahun makan kulit tanaman sebelum hijrah itu. Itu prosesi turunnya Al-Quran. Kemudian di Madinah 10 tahun kurang lebih. Jadi 23 tahun sekarang Al-Quran udah 30 juz, udah rafi ya, kita baca. Kenapa? Satu ya, dengan baca Quran itu pahalanya banyak sekali. Satu huruf diberi pahala 1 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ibu bapak baca 1 halaman saja itu tidak kurang dari 450 huruf. Berarti kan 4.500 kebaikan. Kali 2 halaman, 3 halaman, sampai khotam Quran berapa pahala ya. Secara otomatis setelah membaca Quran itu hati kita mendadak tenang, hati kita tenang, hati kita tentram, hati kita damai. Apalagi uangnya banyak gitu, tambah tenang lagi ya. Kemudian Al-Quran yang kita baca, apalagi kita sudah menyambung, bisa memahami Al-Quran yang kita baca, itu tambah manfaatnya lagi. Dan ada rumus sederhana sebenarnya kalau ibu bapak mau ya, kalau mau. Jadi udah tua enggak apa-apa, enggak ada tua muda gitu belajar itu. Coba ikut saran saya
Ya, kalau habis sholat itu baca Quran saja. Nah, mau tidur itu ya, ini kenang-kenangan indah tentunya. Mau tidur itu baca 1-2 ayat Al-Quran plus terjemahnya, kemudian disalin ke buku besar. Ini konsep. Ya. Kalau tidak ada tafsirnya ya terjemahnya aja nggak apa-apa, lumayan lah gitu. Dari terjemahnya juga sudah lumayan. Bisa bayangkan ibu bapak satu malam 2 ayat, 1 bulan 60 ayat, 1 tahun 700 ayat, 2 tahun 1400 sekian ayat ya. Entah mungkin khatamnya berapa tahun gak apa-apa. Itu bayangkan kalau itu bisa mengkhatamkan Quran ya, yang mau tidur itu dengan baca Qurannya plus terjemahnya, itu wawasan kita luas. Kenapa? Semua kehidupan itu sudah tertulis, tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Dan yang lebih greget, lebih hebat apa? Ketika Al-Quran bicara Kaudia, seakan-akan Al-Quran itu bicara Indonesia. 70% lebih ya, 70% lebih ketika Al-Quran bicara ayat Kaudia, itu contoh Kaudianya Indonesia. Kadang nggak ada di tempat lain. Itu apa? Menunjukkan bahwa Indonesia itu negara besar, negara hebat. Tinggal pemimpinnya aja. Kalau pemimpinnya sudah jadi Satria Piningit, ya, wah luar biasa. Kan Satria Piningit lagi ditunggu-tunggu ya. Saya dapat bocoran ya. Saya juga penasaran apa sih Satria Piningit itu. Saya sempat nulis beberapa kali artikel, ada yang protes. Itu kayaknya Pak Otong memaksakan katanya. Itu kan versi Jawa katanya. Bukan, saya bilang kalau Jawa itu Satrio gitu. Kalau ini Satria Sunda gitu. Jadi saya dapat bocoran dari Ki Dalam ya. Dalamnya Kiai Kiai Haji ya Asep Sunandar Sunarja. Itu beliau jelaskan. Jadi yang disebut Satria Piningit itu adalah sosok manusia yang punya keimanan dan ketakwaan yang luar biasa. Itu Satria Piningit. Pak Presiden misalkan ya, menterinya, gubernurnya, bupatinya, sampai RT RW-nya kalau jadi Satria Piningit semua, wah cakep itu. Nah, kembali tadi 70% lebih ya, saya tambah dikit, 70% lebih ketika Al-Quran bicara kaunnya, bicara seakan-akan bicara Indonesia, gak ada di sananya. Saya satu contoh misalkan ya, dalam surah At-Tur ayat 6, wal bahrul masjur, dan di dalam lautan itu terdapat gunung-gunung api. Ayat ini turun di Mekah. Di Mekah ada lautan gak? Gak ada. Ya. Di mana yang ada lautan? Salah satunya Indonesia itu lautnya luas. Ya. Saya nggak bisa memanfaatkan lautnya. Ya. Kasihan nelayannya miskin-miskin. Di Jerman itu katanya, kata teman saya di Jerman yang namanya nelayan itu makmur. Kenapa? Karena dikasih ilmunya, dididik dulu sebelum jadi nelayan itu. Kalau kita kan kasihan miskin-miskin. Ya. Jadi di dalam lautan itu terdapat gunung-gunung api. Nah, setelah diriset kurang lebih 2 tahun, 2002 sampai 2004 itu ternyata sepanjang Sumatera bagian kanan, Jawa bagian kanan, Sulawesi itu puluhan gunung api sedang tumbuh berkembang. Yang sudah nampak itu anak Krakatau. Nanti muncul, ada yang tinggal 150 meter. Dan yang terbesar itu saya baca itu ya, itu di Jambi ya, gunung api raksasa di dunia terbesar di Jambi, lagi pertumbuhan. Ya. Yang nyelam kebetulan dosen saya. Ada juga salah satu profesor yang ketemu saya waktu mau nyelam itu puasa dulu. Yang punya kapal selamnya itu orang Jepang, belum terima. Ya kan nyelam. Nah itu kan contoh itu. Ayat Qur'annya turun di Mekah, kauniahnya Indonesia. Ada di Jepang sedikit, tempat lain nggak ada. Nah itu. Kemudian contoh kedua lagi misalkan doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuqna minas samarat.
Ya Allah, jadikan negeri ini, negeri Mekah, negeri yang aman sentosa, dan berikan rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan. Ibu bapak di Mekah tumbuh buah apa? Ya, di Madinah tumbuh apa? Kurma, ya Madinah kurma jagoan itu. Tapi kan Samarot itu buah-buahan, jadi bukan satu buah gitu. Nah, buah-buahan yang banyak di mana? Indonesia. Thailand juga banyak ya. Oke, berarti Thailand plus ya. Thailand dan ini kebanyakan mana, Bang? Saya belum ke sana. Thailand. Ada semuanya. Segala macam Thailand. Nah, itu berarti Thailand Indonesia gitu ya. Kelapa banyak juga ya Thailand ya. Banyak kelapa. Iya, saya belum ke Thailand ya. Tapi kayaknya Thailand sama Indonesia luasan Indonesia ya. Oh iya, luasan Indonesia. Berarti buahnya banyak di Indonesia gitu. Jadi sekali-kali nanti itu suatu saat ibu bapak ya pergi haji umroh itu ya bawa ya, buah kelengkeng, bawa ke sana, buah rambutan, bawa ke sana, perkenalkan gitu. Ini contoh maksudnya doa Nabi Ibrahim sehingga sekarang itu di Mekah di Madinah ya banyak ada, bukan hanya kurma anggur ya, sekarang buah fir ada ya, buah macam-macam ada. Nah, jadi kapan-kapan tuh kenalin tuh bawa durian gitu. Nah ini dalam konteks ayat kauniyah termasuk dulu ya. Banyak lagi jannah surga ya. Mekah Madinah itu ketika bicara jannatul tajri min tahtil anhar itu enggak ada kauniyahnya di sana ya. Gambaran secara harfiah surga itu menunjukkan tempat yang indah. Ya, ada sebuah istana, kemudian ada pohon rindang, ada air mengalir. Mekah Madinah nggak ada. Kembali salah satu contohnya di Indonesia ya, di puncak di mana-mana. Ini contoh-contoh kauniyah. Termasuk dulu itu maaf ya, kalau di zaman Fir'aun, ya, zaman Nabi Musa, Fir'aunnya satu. Indonesia ada nggak ya? Ada ya. Korunnya di zaman Fir'aun satu. Gak tahu di Indonesia ada nggak? Banyak nggak? Haman politisi. Zaman Fir'aun satu, Indonesia nggak tahu itu. Itu namanya kauniyah. Jadi belum nanti manfaatnya Al-Quran yang kita baca di dunia itu tadi menjadi petunjuk buat jalan hidup kita. Kemudian Al-Quran juga yang kita baca itu akan menjadi penerang dari kegelapan alam kubur. Ya, alam kubur gelap kan ya? Gelap. Kenapa? Logis ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, pertama ditutup dengan kayu, ya papan kayu. Habis itu diuruk pakai tanah. Ya gelap. Tetapi ketika kita rajin baca Al-Quran, yang gelap itu nanti langsung jadi terang. Insya Allah. Karena ada sebuah cerita ya, sebuah cerita buat motivasi ya, suatu saat itu yang ditakuti sama wanita solihah, kemudian contohnya wanita solihah, karena kebetulan sini juga wanitanya solihah gitu ya. Bapaknya juga bapak-bapak yang solih. Yang ditakutin oleh ibu ini yaitu pertanyaan dua malaikat, sehingga dikirim otomatis kan banyak persiapan. Ternyata ditunggu-tunggu ya, setelah masuk alam kubur itu nggak datang ya. Kemudian dia korek-korek apa ya, dia keluar, pas lihat itu ada sebuah taman yang indah, pepohonan yang indah, dan di situ ada wanita gadis cantik yang dihampiri. Siapa kamu? Saya bidadari yang ditugaskan Allah untuk menemani kau sampai hari kiamat. Tuh. Dengan membaca Al-Quran, dan Al-Quran yang kita baca kelak di yaumil kiamat akan menjadi syafaat penolong kita. Ini penting. Nah kemudian yang terakhir adalah soknya sodako. Ya. Kita harus banyak sodako. Rasulullah itu orang nomor satu paling dermawan. Ya, kita juga mencontoh sodako. Sodakonya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau sodakonya paling besar bisa ibu bapak lakukan ketika uang banyak berangkat umroh haji, itu sodako juga. Ya, sodakonya lewat ibadah haji dan umroh. Bagi yang belum, bagi yang sudah ya kasih yang lain ya. Dan itu bisa gabung dengan saya. Ini sedikit
promosi gitu ya. Kita punya travel insya Allah yang bagus, yang cukup murah gitu. Nah, sodako. Dan saya yakin ibu bapak juga sepakat dengan saya. Kenapa kita berhasil, kenapa ibu bapak berhasil? Salah satunya karena ibu bapak rajin sodako ya. Rajin sodako. Nah, sodako juga banyak manfaatnya. Dan yang salah satunya di samping banyak ayat Al-Quran yang Allah memberikan jaminan kepada orang yang sedekah itu, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, mereka itu tidak khawatir dalam menghadapi hidup ini, juga tidak ada sedih hati. Kenapa? Karena dijamin masuk surga orang yang sedekah karena Allah. Kedua, ada turun malaikat setiap pagi itu mendoakan kita. Ya. Yang pertama doa Allahumma ati munfiqan khalafa. Wa qala al-akhir Allahumma ati musikata lafa. Yang pertama berdoa Allahumma ati munfiqan lafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang sedekah itu pengganti. Jadi apa yang kita keluarkan dengan sedekah kita itu langsung Allah ganti. Ya. Kata gantinya itu langsung, enggak nunggu besok hari. Ibu bapak pengalaman, ya, lebih pengalaman dari saya. Mungkin ukur gaji cuma sekian. Kenapa bisa menyekolahkan anak-anak kita, bisa mengkuliahkan anak kita jadi sarjana? Itu karena sedekah kita. Sebenarnya sama seperti saya juga. Kalau ngitung misalkan, apalagi saya makan nggak punya gaji khusus kan, karena memang ya kerjanya ya warawiri sana sini gitu ya. Tetapi dengan sedekah kita itu Allah kasih kemudahan-kemudahan. Kemudian terakhir adalah amal, yaitu akhlakul karimah. Nah, tadi sodikoso itu kita kepada Allah, akhlak kita, amal, akhlakul itu akhlak kita terhadap sesama manusia. Ya. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 83, surah An-Nisa ayat 36 itu merupakan zuklan agar kita itu mempunyai akhlakul karimah, mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Di situ jelaskan setelah kita ibadah kepada Allah melalui sodikoso tadi, ya, kemudian kita itu perintahkan wabil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qul linnasi husna. Dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua kamu, berbuat baik kepada saudara dekat kamu, berbuat baik kepada anak yatim, orang-orang miskin, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik, yang jujur, yang benar, yang bermanfaat. Nah, ini juklat agar kita mempunyai akhlakul karimah. Berapa banyak orang yang saudaranya nggak akur. Kadang-kadang menteri agama, kadang-kadang alumni pondok pesantren, tetapi kenapa yang nggak akur sama saudara? Gara-gara dunia, gara-gara harta. Nah, ayat ini sebagai juklat, kemudian di An-Nisa diperkuat lagi, dan berbuat baiklah kepada tetangga dekat. Ada RT ya, dan berbuat baik kepada tetangga juga, ada RW, juga berbuat baik kepada teman-teman sejawat. Nah, ini tuntunan Al-Quran dalam rangka kita mencontoh, mentelani baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu agar kita mempunyai akhlak yang mulia. Mungkin ini sebagai pengantar ya, barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Yang intinya itu bagaimana kita bisa mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan, yaitu juklatnya adalah shahibah sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.